masih banyak darah banget gitu di perutnya gitu, di apa namanya, di kaki gitu, di paha, di punggung gitu masih banyak. Terus bajunya juga masih banyak darah-darah gitu. Dan pas saya lihat sama bidan hanya dikasih pembalut tanpa dikasih apa namanya, celana untuk ini gitu ya. Maksudnya jadi perantakan aja gitu si darah-darahnya itu gitu. Saya yang bersihin itu. Darah-darah yang bekas lahiran itu saya yang bersihin gitu. Saya yang lapin gitu, saya yang bersihin darah di perutnya gitu, darah di ya maksudnya di sekitar ininya saya bersihin gitu. Bidannya pada nggak ada gitu. Hi Citizen, how are you? And welcome back on iTalk, only on www.insightlife.com. When someone's story, it's a history, and always with me, Maria Christy. Hari ini, sepertinya akan ada sebuah emosi yang cukup dalam karena bintang tamu Christy adalah keluarga yang memang hadir karena adanya dugaan malpraktek dari sebuah klinik yang ada di Tasikmalaya, dan memang sebetulnya beritanya juga sudah sangat viral sekali di sosial media, di mana ini juga mengundang banyak sekali kecaman dari netizen plus 62 yang memang mengabarkan bahwa seorang bayi dengan berat yang kurang dari 2 kg harus berpulang karena lagi-lagi dugaan malpraktik dari sebuah klinik yang ada. Dan langsung saja sudah bergabung bersama dengan kita di studio keluarga dari korban, yaitu Nadia Anastasia dan juga Erlangga. Selamat sore, selamat datang. Selamat sore. Terima kasih sudah mau hadir. Pastinya pertama-tama turut berduka cita buat Mas Erlangga atas kepulangan buah hatinya. Dan mungkin Christy akan mulai dulu. Mungkin ada beberapa netizen yang belum tahu seperti apa kasusnya dan bagaimana mungkin kabar yang beredar di sosial media. Kita lihat dalam artikel berikut ini. Ini baru netizen baru beberapa hari yang lalu, tepatnya 16 November ya. Sekeluarga geruduk kantor Dinkes imbas bayi meninggal di Tasikmalaya. Oke, jadi mungkin Christy akan mulai dulu berkenalan dengan Mas Erlangga dan juga Mbak Nadia. Boleh ceritakan ini dari keluarganya seperti apa gitu? Baik, mungkin dari suaminya dulu ya. Oke. Iya. Jadi Mas Erlangga ini adalah Suaminya. suami atau ayahanda dari korban gitu ya. Kalau Kak Nadia? Saya kakak kandung Erlangga. Oke, kalau mungkin ini yang aku dapat di sini nama dari ibunya adalah Anissa ya. Nisa. Nisa. Oke, Nisa. Jadi Mas Erlangga dan juga Mbak Nisa ini sudah berapa lama kalau boleh tahu berumah tangga? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, menikah di 2021 dan akhirnya di 2023 menantikan buah hati pertamanya yang merupakan seorang perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Oke. Nah, mungkin Christy mau tanya dulu Mas Erlangga, dari pada saat proses kehamilannya selama 2 tahun berumah tangga, mungkin kan udah tahu nih bahwa tahun pertama akhirnya dikaruniai buah hati. Bagaimana mungkin perkembangan janinnya dan bagaimana perkembangan selama proses kehamilannya Mas Erlangga? Ya, kalau saya sih turut berbahagia ya, yang dinanti-nanti akhirnya hadir juga gitu. Berdoa terus ke Tuhan gitu ya, supaya cepat-cepat dikasih momongan. Ya di situ alhamdulillah akhirnya dikasih. Terus waktu pas tahu hamil juga itu udah beberapa minggu. Oke. Ya. Lalu? Dan ke klinik tersebut periksa. Belum ke klinik tersebut. Belum. Oke. Jadi ini masih awal-awal pada saat tahu bahwa Kanisa ini akhirnya mengandung buah hati pertamanya. Semuanya pastinya bahagia. Dan kalau boleh tahu mungkin pas pertamanya itu kalau nggak klinik tersebut, itu kemana untuk melakukan proses mungkin USG ataupun yang lain-lain? Ke bidan terdekat. Oke, bidan terdekat di Tasikmalaya. Nah, kalau mungkin kita langsung fast forward aja, perkenalan pertama dari Kak Erlangga dan juga Kanisa di klinik tersebut itu pada bulan keberapa? Bulan ketiga, bulan keempat? Kalau nggak salah bulan ketiga. Bulan ketiga ya, mungkin trimester pertama, akhirnya sampai dengan di bulan ke-9.
Dan bagaimana mungkin perjalanan pada saat di trimester pertama sampai trimester ke-9 tuh lancar-lancar aja atau mungkin dari awal karena kan kita kadang-kadang mungkin kalau karena dia juga cewek ya tahu gitu, oh ini semestinya tuh nggak gini. Betul. Ada hal-hal yang mungkin ibarat kata ke dokter untuk batuk aja kita udah tahu nih, ini kok aneh ya diagnosanya dan segala macam. Kak Erlangga sama Kanisa waktu itu ngerasainnya gimana? Ya awalnya sih lancar-lancar aja gitu, Nggak ada masalah? nggak ada masalah apapun gitu. Oke. Dari Kanisa mungkin pernah cerita ke Kak Erlangga? Ya sama kayak gitu, jadi nggak ada masalah apapun gitu. Tiap kontrol juga baik-baik aja gitu. Sehat gitu Ya ya? sehat. Oke. Ya kata pihak klinik juga, ya ini si bayi ya kandungan alhamdulillah sehat katanya gitu, normal. Gak ada kenal apa-apa. Cuman di waktu Bu nginjek bulan ke 6 6? ke 7 Oke, 6 Ya. atau 7? ya 6-7 ke klinik yang berbeda. Oh oke. Ya, Lalu sempat ke klinik yang berbeda. hasilnya? Hasilnya kan di USG ya. Ya. Ya hasilnya si bayi tersebut ada masalah sedikit. Oke. Posisinya agak nggak normal. Mhm. Agak Sungsang? ya Sungsang, gitu. oke. Nah dari situ ya akhirnya nginjek ke bulan 7 ke 8 Aha. ya ke klinik tersebut lagi gitu. Oh, oke, yang kembali lagi sekarang. ke klinik yang udah biasa dari bulan ketiga Ya, ini ya. gitu ya. Lalu hasilnya mungkin pada saat diperiksa ada perkembangan, Ada perkembangan ya alhamdulillah baik katanya gitu. kondisinya sudah kembali baik lagi. Udah kembali normal lagi gitu. Oke, jadi sedikit gambaran nih Sertizen bahwa bayi ini hadir di dunia tanggal 13 November, betul ya? Ya. Lalu harus berpulang di tanggal 14 November, hanya berselang 1 hari. Dan yang paling menyedihkan adalah sebetulnya kenapa mungkin aku tanya awal prosesnya, karena bayi ini hadir di dunia dengan berat yang sangat kecil banget, Kecil, ya. hanya di 1,5 kilogram. Sebelum kita bahas kesananya, makanya aku pengen tahu dari awal selain mungkin kondisinya sungsang, apakah sudah dicek bagaimana? Karena kan mestinya itu diukur ya, benar Ya. apa salah? Bener. Harusnya kan diukur kan? Ya. Oh bayinya ini sekarang udah 1 kilo dan 2 kilo atau mungkin ke 3 kilo gitu. Nah ini selama kontrol gimana? Ada di situ diukur juga panjang badannya, Iya, timbangannya iya. dari pihak klinik tersebut ya dikatakan normal gitu, sehat. Oke, Mas Erlangga sama Mbak Nisa tahu angkanya berapa? Angka apa ya? Angka beratnya? Berat badan bayi. 1 kilo. Oh jadi selama 9 bulan itu maksudnya Kak Mas Erlangga sama Kanisa juga udah tahu ya bahwa berat bayinya hanya 1 kilo? Dari usia kandungan 8 bulan, cuman 1 kilo si bayinya. Nah oke, sekarang mungkin aku pengen tanya sama Kanadia, karena dia sudah berkeluarga, Sudah. sudah memiliki anak. Sudah. Nah berarti kan maksudnya karena dia sebagai anggota keluarga Iya, juga mungkin juga sudah melewati, sebagai perempuan sudah melewati masa kehamilan dan persalinan tersebut gitu ya. Dan aku ngeliat mungkin tipenya dari Kak Erlangga sama Kanisa ini lebih yang lempeng aja, Iya, lebih yang terima terima-terima aja, sama- terima-terima semua aja ya. Karena dia waktu itu mulai tanya-tanya nggak sama Kanisa atau mungkin Kak Erlangga Tanya. bagaimana kondisinya, karena baru tahu beratnya 1 kilo itu di usia kehamilan 6 bulan ke atas. Iya betul. Ya saya sempat nanya juga sih ke adik saya gitu, ke adik ipar saya juga. Iya. Setelah USG gitu kan, memang rutin gitu, Ya. check up terakhir check up juga ke klinik tersebut gitu. Terus saya tanya ini dikasih tahu enggak gitu, maksudnya si bayinya berat badannya normal kah gitu atau ada masalah kah atau apa gitu. Terus adik saya bilang normal-normal aja katanya, kata bidan gitu Kata kan, bidannya kata bidan ya. tersebut gitu. Kalau mungkin perbedaan dari pengalaman saya gitu kan, kalau kebetulan saya ke dokter SPOG gitu ya. Jadi dijelaskan gitu ya maksudnya si kondisi bayinya gitu Ya. kan, terus dari detak jantung segala macamnya kan disebutin gitu ya, Ya. dijelaskan gitu. Kalau ini mungkin nggak ada penjelasan dari bidan tersebut gitu. Jadi hanya bilang normal sehat aja gitu, kayak gitu. Oke, itu jadi sebagai keluarga Kak Nadia ini udah mulai merasa ada yang aneh Iya, ya? merasa ada yang aneh sih. Kak Erlangga sering nemenin Kanisa untuk ngecek? Sering. Sering. Aku pengen tahu gitu, mungkin sebagai cowok yang baru pertama menyambut
kehadiran buah hatinya gitu ya. Pada saat dicek tuh apa aja yang diomongin sama bidannya? Masih inget nggak? Cuman oh normal atau gimana? Ya seperti itu ya, normal katanya gitu. Sehat gitu-gitu aja ya? Disaranin buat makanan ya, makan yang ini yaitu terus Nutrisi yang harus nutrisinya. nutrisi masuk yang gitu mungkin. Kanisanya mungkin ada perubahan yang signifikan, maksudnya tiba-tiba jadi sering gak enak badan, sering melemah atau gimana, ada nggak selama masa kehamilan? ada Apa? juga. Ya lemes gitu kayak gitu. Oke. Setahu saya sih sering sakit sih. Ya gitu. Oke, nah ini Iya. biasanya nih memang cewek tuh lebih Iya. aware sama Lebih ceweknya, aware nggak banget. salah, Iya, nggak apa-apa. betul. Cuman memang biasanya mereka lebih ini lagi gimana Iya, karena gitu. dia ngeliatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya sih adik ipar saya selama masa kehamilan lebih sering sakit gitu Oke. kan. Saya juga sering cerewet gitu ya. Kalau perempuan lebih ini ya, lebih maksudnya lebih memperhatikan kondisi si ibunya juga gitu ya. Saya bilang ke dokter atau misalkan ke bidan gitu. Jadi memang lebih sering sakit sih gitu selama masa kehamilan itu. Selama masa kehamilan ya. Sekarang kita akan fast forward sedikit bahwa tibalah di bulan November Iya. yang merupakan hari perkiraan lahir atau HPL dari Kanisa. Iya. Dan akhirnya tiba di tanggal 13 November. Mungkin Iya. Kak Erlangga sama Kanadia boleh ceritakan apa yang terjadi di tanggal itu, gimana prosesinya dan sampai akhirnya sang buah hati lahir. Iya. Kalau pas dari tanggal 13 sih mungkin adik saya dulu ya yang menjelaskannya silakan, gitu. nggak apa-apa. Ya. Pas tanggal 13-nya ya. Ya. Pertama sih sekitar jam 4 sore Tanggal istri- 13. tanggal 13 Ya. ya. Istri saya tuh dicek ke klinik tersebut. Diantar Ngecek ya. diantar sama kakaknya. Karena Kakak posisinya masih istri. kerja. Saya waktu itu. posisinya masih kerja. Selepas pulang kerja saya langsung ke klinik tersebut. Pulang kerja langsung gitu. Mau jemput istri saya, katanya ya pulang kerja langsung ke sini aja gitu. Jemput katanya gitu. Udah gitu kata istri saya masih lama katanya ini proses ininya gitu. Jadi disuruh pulang Disuruh dulu pulang gitu dulu katanya sama gitu. si bidannya. Oh oke. Tapi keluhan yang mungkin Kanisa rasain waktu itu udah gimana? Ada kontraksi. Udah mules? Iya, Udah mules, kontraksi, udah ya. kontraksi gitu. Oh oke. Tapi mungkin karena ini anak pertama jadi masih ikut aja kali Iya ya. betul, Oke, jadi oh, ngikut-ngikut aja sih Saya gitu. kan Oke. masih awam gitu. masih kan. awam. Iya, Oke. belum. Lalu akhirnya malam hari itu kembali pulang ke rumah. Setelah itu ke rumah dulu, pulang dulu. Kata si bidannya kan disuruh pulang gitu, masih Iya. lama, ini masih pembukaan 1 katanya. Oke. Sekitar jam setengah 8, jam 8-an lah Malam. kurang lebih, ya malam balik lagi ke klinik tersebut. Soalnya istri saya udah Kontraksinya makin menjadi ya ya. udah gak kuat gitu kan, udah itu. Balik lagi ke klinik. Biasa ditinjak seperti itu, ditindak, di tensi, dicek darah seperti itu. Katanya ini udah ada perkembangan, Bukaan? udah pembukaan 2 katanya. Oke. Tapi masih lama ini katanya gitu. Nah, di situ disuruh diam dulu di sana gitu, jangan dulu pulang katanya. Di klinik ya. Ya. Nah, selepas itu baru diantar sama bidannya ke ruang bersalin Jam sekitar jam setengah 9 malam. ya. Sekitar Berarti dari kali datang yang kedua di jam setengah 8 ke jam 9 itu nggak begitu jauh dong? Iya. Ya oke. Betul. Jam 9 masuk diantar ke ruang bersalin. ruang bersalin gitu. Yang Mas Erlangga tahu itu posisinya gimana? Udah tiba-tiba jadi bukaan berapa atau gimana? Kalau maksudnya gimana? Ya udah tiba-tiba jadi bukaannya naik atau gimana? Oh enggak, Pembukaan 2 katanya. Oh masih di pembukaan Iya, 2, masih oke. pembukaan 2 kata si katanya. Lalu bidannya. setelah diantar ke ruang bersalin, Udah si Udah bidannya di main situ, handphone. Dari situ lepas Udah dari situ. bidannya membiarkan adik ipar saya nangis gitu, kesakitan gitu, main handphone aja terus gitu. Lulus juga sama saya, sama Sama tetangga gitu. Iya, gitu. Si bidan tuh malah pada cuek. pada kayak cuek gitu. aja. oke. Gitu. Ini mungkin pemirsa juga harus tahu kenapa keluarga bisa mengatakan seperti ini. Karena Iya. mungkin keluarga hadir juga di ruang persalinan. Iya. Iya. Ada berapa orang di situ di ruang persalinannya? Selain Kak Erlangga, Oh, Kanisa, di dalam ruang persalinan. Kalau di dalam cuman saya aja. oh Kak Erlangga aja. Iya. Oke, lalu ini yang mungkin bisa bilang bahwa bidannya main itu di mana? Prosesnya di ruang biasa atau ruang persalinan?
di luar ada, di dalam juga ada. Di Oh, oke. dalam ruang persalinan itu. Oke, and then Iya. terus Ya malah gitu, jadi pada cuek gitu, jadi gak apa? Jadi nggak respon nggak gitu, respon gitu, nggak responsif. ya. Harusnya kan apa? Mungkin didampingi. didampingin Ya, gitu didampingin, kan, gitu. gitu. Iya, terus apa? Kayak apa ngasih edukasi untuk ibu mau melahirkan itu harus seperti apa gitu kan biasanya. Ada apa sih namanya, kayak yang apa, untuk memperlancar, Massage-nya iya gitu mungkin kan, ya. iya gitu, Terus, kayak gitu terus? kan biasanya suka dipijit-pijit sama bidan gitu kan. Iya. Ini malah dibiarin gitu, malah main handphone terus gitu. Terus kekeh katanya nanti diceknya lagi jam 12 gitu. Padahal adik saya pada saat itu udah apa namanya, sudah kontraksi banget gitu. di jam 9 sampai jam 10 itu Iya, mungkin ya? jam setengah Oke. 10, adik saya pengen buang air kecil gitu. Oke. Terus apa, diantar sama suaminya, sama adik saya. Udah keluaran darah banyak waktu pas buang air kecil itu, keluaran darah banyak. Adik saya bilang ke bidan gitu. Adik saya bilang ke bidan, kata bidan, "Bu, ini gimana ya? Ini apa, istri saya udah banyak keluar darah," katanya gitu kan. Terus kata si bidan, "Udah nggak apa-apa, itu hal yang biasa," katanya gitu. Hal yang biasa, jadi masih tetap aja dibiarin gitu. Adik saya udah bilang ada darah yang keluar gitu, banyak darah yang keluar gitu. Nah, baru pas apa, sekitar pukul 21.30 ya, udah nangis, udah jerit-jerit, nah baru dilihat lagi sama si bidan gitu. Baru dilihat lagi, nah mungkin karena pada saat itu adik saya yang di dalam apa, ruang bersalin gitu. Gimana ceritain, Dek, pas di dalam ruang bersalin? Terus di ruang bersalin ya apa, diduga gitu ya, ada yang mau praktek. Jadi ada mahasiswa yang sedang Mahasiswa praktek yang gitu. praktek gitu. Pas lagi proses persalinan adik ipar saya, ada salah satu mahasiswa yang sedang praktek gitu. Jadi pas si lagi proses persalinan, bidan masih tetap main handphone. Lagi proses persalinan, bidan main handphone gitu. Terus ke mahasiswa yang sedang praktek itu, bidannya ngasih apa, gimana ya, kayak tahu nggak, ngasih arahan gitu, kayak tahu nggak ini apa, tahu nggak ini apa gitu, ke adik ipar saya. Maksudnya jadi adik ipar saya tuh dipakai percobaan praktek gitu. Jadi nunjukin ke mahasiswa praktek gitu. Jadi tahu nggak ini apa, tahu nggak ini apa, kayak gitu. Oke, itu yang menyaksikan Mas Erlangga sendiri Iya, ya, karena Mas, hanya iya. Mas Erlangga yang boleh ada masuk di ke ruangan dalam ruang bersalin. persalinan bersama dengan tim medis yang dipercaya dari klinik tersebut gitu ya. Mbak Nadia juga sudah pernah melahirkan dong pasti. Iya, betul. Dan apakah memang seperti itu prosedurnya? Kalau saya sih dulu kebetulan di sesar, jadi memang nggak ada satu orang pun yang boleh mendampingi gitu. Oke, tapi pastinya sebagai awam pun mungkin Iya. netizen yang belum pernah merasakan bagaimana prosedur melahirkan itu Iya. sangat mencengangkan sekali kalau misalnya dari pertama tidak sangat mengabaikan, masih bisa main handphone, bahkan Main mungkin handphone. quote unquote mengajarkan atau mungkin Iya. malah tanya jawab sama mahasiswa yang ada. Kayaknya Betul. mungkin teman-teman yang bekerja di medis juga boleh turut komen gitu, apakah memang ini sewajarnya dan apakah diperbolehkan, karena untuk orang awam Iya. itu pasti sebuah tanya-tanya besar. Iya. Kita juga tahu bahwa proses melahirkan itu antara hidup dan mati. Betul. Gitu kan. Sehingga oke, berarti saya simpulkan 9:30 sudah mulai masuk ke dalam Ruang bersalin. ruang bersalin dengan segala emosinya yang ada, dengan segala kesakitannya yang baru disentuh dan segala macam, sampai akhirnya buah hatinya lahir di pukul jam 22. 22. Puji Tuhan sekali, mungkin tidak begitu panjang ya prosesnya ya, Betul. hanya setengah 10 sampai dengan 10. Dan mungkin Mas Erlangga boleh cerita juga gimana rasanya dan bagaimana keadaannya, situasinya pada saat akhirnya buah hatinya lahir, tentunya dengan ukuran yang mohon maaf sangat kecil, di 1,5 kilogram. Perasaan saya sih ya bahagia ya. Yang dinanti-nanti akhirnya lahir Ya. juga gitu. Cuman ya itu lihat kondisi anak saya seperti itu, jadi gimana ya, sedih gitu lihatnya gitu ya. Dengan kondisi seperti itu gitu. Ya dari situ saya coba nenangin istri saya gitu kan, lagi itu. Istri saya juga turut berbahagia gitu, kehadiran anak saya sama istri saya gitu. Nah dari situ habis
lahir. Iya. Terus diproses sama bidan ya dibersihin ya, dibersihkan, ditangani gitu. Selepas itu nggak selang lama habis diproses dibersihkan si bayi tersebut, si bidan malah pada nggak ada gitu. Pada nggak ada. Ya. Udah aja dibiarin adik saya gitu. Saya kan nunggu di luar. Ya. Saya bilang, Bu udah bisa dilihat belum adik saya gitu. Katanya belum ya, belum bisa dilihat katanya gitu. Itu sangat lama. Saya tunggu di luar itu lama gitu. Kalau lahir jam 11 mungkin ada di jam 1 pagi, jam 2 pagi atau gimana? Jam Sekitar 12. jam 11. Jam 11 saya baru bisa lihat adik saya gitu. Itu juga saya masuk aja. Soalnya bidannya juga pada nggak ada gitu. Ini ke ruang biasa apa ke ruang bersalin? Ke ruang bersalin. Okay. Pas saya masuk ke ruang bersalin, kondisi adik ipar saya ya lemas ya, habis melahirkan gitu. Terus cuma ditutupin kain gitu. Adik saya cuma ditutupin kain. Terus saya juga lihat kondisi bayinya memang sangat kecil gitu. Belum dikasih oksigen, cuma dimasukin ke inkubator yang sederhana gitu mungkin ya. Terus saya tanyakan ke bidan gitu, Bu, ini bayinya sehat, normal gitu kan. Terus kata bidan, ya ini bayinya kecil katanya gitu. Terus saya kan tanya lagi, memang si bidannya sangat jutek ya, tapi waktu itu saya nggak masalahin lah gitu ya. Bayinya 1,5 kilogram kan. Terus saya kan tanya, ini harus dirujuk gak ke rumah sakit gitu. Soalnya kan takutnya harus ditangani lebih lebih intensif lagi gitu, dirawat di rumah sakit harus seperti apa gitu kan. Terus kata si bidan, nanti ya saya konsul dulu ke pihak rumah sakit katanya gitu. Udah. Terus nggak lama ada bidan yang nyuruh adik saya untuk bersih-bersih sendiri gitu ke kamar mandi. Terus saya tanya gini, sorry, Bu, selama proses ini nggak ada perawat sama sekali? Hanya bidan? Iya, hanya bidan. Itu juga mondar-mandir main handphone, terus udah dibiarin. Saya nggak tahu bidannya pada kemana gitu. Ngelihat pas tanggung jawab gitu. Iya betul. Jadi ngelihat kondisi saya ngelihat kondisi adik saya dulu ya. Takutnya pendarahan atau apa gitu kan. Terus saya lihat ini masih banyak darah banget gitu di perutnya gitu, di di kaki gitu, di paha, di punggung gitu masih banyak. Terus bajunya juga masih banyak darah gitu. Dan pas saya lihat sama bidan hanya dikasih pembalut tanpa dikasih celana untuk ini gitu ya. Maksudnya jadi perantakan aja gitu si darahnya itu gitu. Saya yang bersihin itu. Darah yang bekas lahiran itu saya yang bersihin gitu. Saya yang lapin gitu, saya yang bersihin darah di perutnya gitu, darah di ya maksudnya di sekitar ininya saya bersihin gitu. Bidannya pada nggak ada gitu. Saya mau minta tolong juga harus kemana, bidannya pada nggak ada gitu. Saya yang bersihin gitu. Terus si bidan pas datang ke ruang bersalin nyuruh si adik saya ke kamar mandi sendiri, katanya biar mobilisasinya biar cepat sembuh lagi, biar cepat sehat. Saya kan aneh ya, ini Bu, ini adik saya baru beres melahirkan gitu. Darahnya aja belum dibersihkan, saya yang bersihin gitu. Si bidan harus bersihin sendiri ke kamar mandi katanya gitu. Terus kan saya bingung ya gitu kan, adik saya juga sempat nanya, aduh Teh ini gimana bangunnya, sakit katanya gitu kan, gimana bangunnya. Terus sesek juga ya adik saya gitu kan, jadi napasnya mungkin ya habis melahirkan ya gitu. Terus keadaannya juga pusing, katanya lemes gitu. Sementara ini sama bidan harus bersih-bersih ke kamar mandi sendiri gitu. Terus saya papa adik saya ke kamar mandi, saya bersihin darahnya, saya bersihin gitu. Terus saya tanya juga ke bidan, Bu ini gimana gitu kan, gimana dibersihin? Ya udah bersihin aja katanya gitu. Pakai air anget ya gitu. Oh iya, udah saya bersihin. Saya nggak banyak obrol waktu itu, saya nggak banyak ngomong. Ya udahlah, gitu saya bersihin adik saya gitu. Bersihin darahnya, bersihin semuanya. Saya pakaiin minyak telur, saya gantiin bajunya gitu. Sampai ya saya juga linu sih ya ngelihatnya, darah banyak banget keluar gitu kan. Terus udah dibersihin, adik saya kebalik lagi ke ruang bersalin. Terus saya tanya kan bidan, Bu ini berapa jahitan ya gitu. Ya segitu aja lah, pokoknya sedikit katanya gitu. Ya maksudnya pokoknya sedikit aja, soalnya kan bayinya juga kecil katanya gitu. Ya maksudnya berapa jahitan Bu gitu, saya pengen tahu gitu. Ya udah pokoknya sedikit, udah aja gitu.
Terus saya tanya juga ke bidan apa berapa kilogram bapaknya adik ipar saya juga kan tanya ke bidan, Bu berapa Kilo. berapa kilogram Berapa bayi panjang? gitu. Nggak didengar gitu, nggak dijawab, nggak didengar gitu. Oh no. Terus ditanya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu, kakak adik ipar saya gitu, kakak kandung adik ipar saya, nggak dijawab juga gitu. Makanya kok aneh gitu. Saya juga sempat nenangin kakaknya adik kakaknya si ipar pria. ya gitu. Cowok teh kata saya gitu, soalnya kan terakhir sempat di USG juga katanya cowok dia tuh kalau misalkan nanya kan ke bidan cewek atau cowok ya Bu gitu kan, biasanya kan cowok Bu apa Jelas, gimana gitu langsung, kan, iya gitu langsung dikasih tahu gitu berat badannya bayi berapa, panjangnya bayi berapa. Sampai sekarang pihak keluarga nggak tahu panjang bayi berapa gitu. Kayak Gila gitu. sih. Terus pertanyaan aku, di ruang bersalin itu ada pasien lain atau mungkin hanya Kanisa aja? Hanya Kanisa aja. Hanya Kanisa adik aja? ipar saya aja. Wow, hanya Kanisa aja sampai nggak bisa kepegang Iya. segitunya. Oke. Tapi di klinik tersebut juga selain pasien melahirkan Kanisa, juga ada pasien lain atau memang benar-benar cuma Kanisa aja? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Di klinik tersebut pada saat Iya. itu hanya Kanisa Iya aja? betul, hanya adik ipar saya Oke, aja. sebelum saya tanya lebih lanjut lagi, jam berapa akhirnya bayinya tuh bisa dilihat sama keluarga dengan keadaan pastinya sudah dibersihkan ya, dan Iya. bagaimana setelah mungkin diberesin segala macam, pastinya masih dirawat lagi dong? Adik ipar saya udah dibiarin aja. Setelah dibiarkan, Mbak Nadia bantu bersihkan, Iya. terus apa lagi? Nggak Keadaannya? diapa-apain lagi. Udah, pokoknya dari setelah beres lahiran udah nggak ada penanganan apapun gitu. Diinfus tapi masih dong? Nggak diinfus. Nggak diinfus sama sekali. Jangankan di di oksigen ya. Soalnya kan saya udah bilang ke bidan, Bu ini adik saya sesak gitu. Terus nggak apa-apa itu mah biasa udah melahirkan katanya gitu. Diinfus juga enggak. Saya juga khawatir, aduh ini apa harus diinfus gitu. Soalnya kan takutnya kekurangan cairan atau apa gitu kan. Kayak gitu. Maaf. Jadi si kondisi bayinya juga saya tanya harus harus di rujuk gak ke rumah sakit gitu, soalnya kan kecil banget gitu. Si bidan bilangnya enggak, ini sehat normal katanya gitu aja terus, sehat normal gitu. Jadi dari pihak rumah sakit katanya nggak usah dirujuk katanya gitu, ini bidan bayinya sehat normal gitu kayak gitu, dan akan diobservasi setiap 1 jam sekali gitu. Saya tanya juga bidan yang ada di depan di bagian resepsionisnya, saya tanya ruangan ini ada 2 kelas ya mungkin ya, Iya. yang ber-AC sama yang enggak ya. Saya kan wajar tanya ya, takutnya adik saya budgetnya kurang situ gitu. Terus si bidan bilang ya masih dengan pokoknya semuanya bidan di situ jutek gitu. Kayak gitu. Jadi yang anehnya saya juga sih, adik saya kan lahiran pakai KIS ya, pakai asuransi. Oke, Ya, asuransi. BPJS yang KIS kayak seperti itu. Tapi adik saya masih tetap bayar Kalau boleh tahu berapa biaya yang dikeluarkan? 1 juta. Oh, wow, oke. Iya. Katanya sih 1.800.000 itu paket, apalah nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Katanya 1.800.000, terus karena punya KIS ada potongan 800.000, jadi bayar 1 juta katanya gitu. Itu juga nggak pakai kwitansi, nggak apa.